Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, Kamis malam hari 2 Oktober 2025. Oh, kita bersyukur, terima kasih kepada Tuhan. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita dipelihara sampai di bulan Oktober. Berarti tinggal 3 bulan lagi Bapak, sudah bulan ke-10. Ya, bulan 10, bulan 11, 12. Kita masih diizinkan Tuhan hidup di dalam tahun 2025. Setelah itu atas rahmat dan anugerah Tuhan kita minta panjang umur supaya kita dapat mengakhiri tahun 2025 dengan penuh sukacita berjalan bersama Yesus dan memasuki tahun baru 2026 bersama dengan Yesus. Setiap hari, setiap saat bersama dengan Yesus, sampai hidup bersama Yesus di surga buat selama-lamanya. Itu menjadi kerinduan kita. Supaya Bapak Ibu mari bersama saya, ayo kita sebagai anak Tuhan Yesus, kita mau semangat di dalam Yesus. Kita mengikuti Yesus menjadi anak Tuhan yang semangat di dalam Dia, semangat untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Kita mau baca firman Tuhan pada malam hari ini. Matius pasal 12, puji Tuhan. Kita sudah selesai Injil Matius pasal 11, sekarang pasal 12 ayat 1 sampai 8. Kita dikatakan Yesus di situ, yang ku kehendaki ialah belas kasihan. Amin. Mari biar Bapak Ibu senantiasa bersama saya mendengarkan firman Tuhan. Makin hari kehidupan kita berkualitas. Karakter kita harus diubahkan sama Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Malam hari kita mau baca tentang firman Tuhan yang berkaitan apa yang dikehendaki Tuhan ialah belas kasihan. Mari milikilah sifat belas kasihan. Milikilah sifat murah hati. Milikilah sifat kasih. Itu saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan pujian ini. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu. Amin. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, haleluya, jika tanpa kasih cinta hamba tak berguna, haleluya. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, amin, haleluya. Sabar sederhana, amin, haleluya. Cinta itu murah hati, amin, haleluya. Rela menderita, oh haleluya. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami lebih dekat kepadamu ya Tuhan. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami makin dekat dengan Tuhan Yesus. Cinta itu, haleluya, rela hati mau berkorban, amin, haleluya. Hanyalah bahasa cinta yang ku alami, cinta dan taat pada firman Tuhan, amin, haleluya. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu dalam Markus pasal 12 ayat 30 dan 31. Demikianlah firman Tuhan, kasihilah Tuhan Allah-Mu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Ya Tuhan, Punya-Mu kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya
yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, amin. Dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus Bapakku. Terima kasih Tuhan, malam hari ini sucikan mulutku, pikiran dan hatiku untuk kami mau baca firman-Mu Tuhan. Ampunilah segala dosa, segala salahku. Sucikanlah hidupku ya Tuhan Yesus. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan dapat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Selamat malam, damai sejahtera, kasih daripada Tuhan Yesus turun menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum kita berbaring tidur Kamis malam hari ini 2 Oktober 2025, waktu begitu cepat Bapak Ibu ya. Sudah berjalan kita 10 bulan, berarti di bulan ke-10 di tahun yang 2025. Oh, puji Tuhan. Semua karena kasih Tuhan. Untuk itu kata firman Tuhan, mari kita mau mencintai Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jadi hanya dua prinsipnya, vertikal, horizontal. Vertikal kita cinta Tuhan Yesus. Kalau kita cinta Tuhan Yesus, kata firman Tuhan, kita mau taat. Nah, taat kepada firman Tuhan, yaitu yang kedua, horizontal. Kita saling mengasihi. Ya? Jadi firman Tuhan, pada malam ini kita mau baca Matius pasal 12. Puji Tuhan, semangat saya kalau baca firman Tuhan, saudara ya. Ikut Yesus harus menjadi anak Tuhan yang militan, ya. Jangan menjadi anak Tuhan yang males-males. Anak Tuhan yang produktif, yang cinta Tuhan, menjadi pelaku firman. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan, ya, yang sesuai dengan firman Tuhan. Standarnya perilaku Bapak, Ibu dan saya harus standarnya firman Tuhan. Itu aja. Lakukan, bukan dengan teori, bukan hanya omong-omong, tapi menjadi pelaku firman, ya. Jadi kita mau baca Matius 12 ayat 1 sampai 8, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya mematik bulir gandum dan memakannya. Jadi kena kelaparan, saudara ya. Jadi manusia ini berharga di mata Tuhan. Ya, Tuhan bikin ketentuan hormati hari Sabat. Itu ketentuan Tuhan. Tapi manusia berharga dan mulia. Dalam Yesaya 43:4, manusia berharga. Bapak Ibu bersama saya berharga dan mulia di depan Tuhan. Dan sekarang kalau manusia lapar, apa nggak boleh makan? Ya, nah, coba nih, murid-muridnya lapar, saudara, dan memakannya pada hari Sabat. Nah, sekarang ayat yang kedua. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, lihatlah murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Memang aturan Yahudi, ya, hari Sabat tidak boleh makan, tidak boleh memetik, saudara. Memetik bulir gandum, nggak boleh ada kegiatan apa-apa memetik-metik, nggak boleh. Tapi apa jawab Yesus, saudara? Ya, ayat ketiga. Tapi jawab Yesus kepada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Tuhan langsung jawab, karena Tuhan itu maha tahu. Coba, kalau Yesus itu sebagai manusia nggak bisa ngomong begini, saudara. Tapi karena dia adalah Tuhan, ya, peristiwa-peristiwa dia tahu persis. Maka Tuhan itu luar biasa. Maka tidak kamu tahu, ya, ketika Daud lapar, muridnya lapar, bagaimana? Makan, saudara. Ya, oleh karena itu ayat keempat dikatakan, bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam.
Jadi karena lapar, murid-murid Daud, ya, makan saudara. Ya, karena apa? Jadi kata Tuhan, mari kita baca di dalam ayat yang kelima. Atau tidak tahukah kamu baca dalam kitab Taurat, bahwa pada hari Sabat imam yang melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah. Yesus juga katakan imam-imam melanggar pada Sabat, hari Sabat. Terus ayat ke-6 saudara. Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Nah, ada yang melebihi saudara. Dari ketentuan dari Sabat. Apa saudara? Ayat ke-7. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukendakilah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak mengikuti orang tidak bersalah. Ayat 8 yang terakhir. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Nah, kesimpulannya saudara, ya, pada waktu orang-orang Farisi, ahli Taurat, menyalahkan Yesus tentang aturan-aturan hari Sabat harus dilakukan, karena murid-murid Yesus itu makan lapar pada waktu hari Sabat. Tapi jawab Yesus, kamu lupa Daud, imam-imam juga banyak melanggar pada hari Sabat. Maka Yesus jawab ayat yang ke-7, yang kukendaki ialah belas kasihan. Jadi intinya, konteksnya firman Tuhan pada malam hari ini, Matius 12 ayat 1 sampai 8, intinya yaitu harus memiliki belas kasihan di atas segala galanya. Kasih, ya, karena Allah itu kasih. Jadi kalau orang punya cinta kasih, tidak bisa berbuat dosa, saudara. Karena dasarnya kasih, cinta kepada Tuhan, vertikal cinta kepada Tuhan, dan Tuhan menghendaki belas kasihan karena manusia diciptakan Tuhan tuh berharga. Jadi kalau lapar, kata Tuhan, ya Tuhan tuh mencintai, Tuhan bisa mengampuni sudah melanggar Sabat. Ya karena lapar, karena manusia itu lapar, karena manusia diciptakan berharga di mata Tuhan. Makanya dikatakan Tuhan atas hari Sabat, artinya hari Sabat di bawah Tuhan, saudara. Tuhan punya kuasa, Tuhan punya otoritas. Tuhan punya hak mengampuni seandainya manusia melanggar hari Sabat, melanggar hal ketentuan Tuhan, tapi kita minta ampun sama Tuhan, maka Tuhan berhak mengampuni karena Tuhan tidak kaku, saudara. Jadi di sini konteksnya supaya Bapak Ibu bersama saya milikilah sifat belas kasihan. Jadi aturan itu tunduk kepada belas kasihan. Aturan boleh aturan, tapi belas kasihan. Contoh misal aturan jangan membunuh, dihukum dibunuh. Tapi di dalam Yesus ada pengampunan. Itu hebatnya. Ya, kalau kita minta ampun sama bertobat, ya. Tuh contoh waktu di Lukas 23, seorang penyamun, dua penyamun, yang satunya tidak bertobat, yang satu bertobat, minta ampun sama Tuhan. Harusnya dia menerima hukuman kutukan masuk neraka. Tapi karena dia minta ampun sama Tuhan, karena Tuhan berfirman, ya, belas kasihan. Jadi Tuhan tuh cinta kasih. Asal orang itu bertobat, pasti diampuni. Contoh misalnya gini, anak kita salah harus salah dihukum, ya. Tapi minta maaf saudara, minta maaf atas perbuatan-perbuatan ya, otomatis kita bisa mengampuni. Jadi intinya pokoknya di sini harus kita punya cinta kasih. Kalau tidak punya cinta kasih berarti saudara punya dendam, dengki, salah, kaku sekali saudara. Tuhan tidak demikian. Jadi ini firman Allah, bukan pendapat saya. Ayat yang ke-7 dikatakannya apa? Yang kukendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Jadi Tuhan ingin belas kasihan. Jadi kalau ada belas kasihan, ada pengampunan. Coba kita baca saudara. Daniel 9 ayat 9. Padamu ada belas kasihan pengampunan. Saya mau baca. Ya, biarpun kita dosa sama Tuhan, tapi karena Tuhan itu maha kasih. Ya, Daniel 9 ayat 9 dikatakan, pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap dia. Nah, itu memberontak loh saudara. Ya, kecuali tidak bertobat itu lain lagi. Contohnya siapa? Petrus. Petrus menyangkal Tuhan, ya. Tapi karena dia menangis, dia minta ampun sama Tuhan. Sebetulnya Petrus juga sama bobotnya dengan Yudas. Tapi beda dengan hasilnya. Kalau Petrus hasilnya apa? Dia minta ampun sama Tuhan. Bertobat kembali sama Tuhan. Beda dengan Yudas. Yudas hasilnya apa? Dia bunuh diri, keliru. Seandainya Yudas meminta ampun seperti Petrus, saya yakin-yakinnya pasti Yudas itu diampuni sama Tuhan. Tapi karena dia tidak bertobat, berkali-kali Tuhan tegur Yudas kalau tidak mau bertobat, tetap dia keraskan hati. Makanya Tuhan berfirman di dalam Ibrani pasal 4, saya mau katakan ya. Jadi sebagai penutup, supaya kita sebagai anak Tuhan jangan keraskan hati. Lebih bagus kita apa? Takut sama Tuhan,
Dan kita merendah hati sama Tuhan, supaya kita jangan sampai keras hati. Baca ini, Ibrani pasal 3 ayat 7 dan 8. Dikatakan demikian. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, malam hari kita sudah dengar firman Tuhan. Ayat yang ke-8, jangan kerasan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Mari, jangan keraskan hati. Kita merendah hati sama Tuhan, karena Tuhan itu begitu baik. Asal kita mau bertobat sama Tuhan, karena Tuhan itu mengedepankan belas kasihan. Dosa seperti merah krismisi. Kalau kita baca Yesaya pasal 1 ayat 18, Tuhan akan ampuni. Ya, asal kita merendah hati, minta ampun sama Tuhan, pasti Tuhan ampuni. Tapi tidak boleh mempermainkan Tuhan. Bukan berarti Tuhan mengendapi belas kasihan. Oh, kalau Tuhan belas kasihan, saya berdosa aja kepada Tuhan terus-terusan dosa. Wah, berarti soal mempermainkan Tuhan namanya. Berarti menyalahgunakan arti kasih. Jadi di sini, mari kita memiliki belas kasihan, hukum kasih. Ya, tapi dengan catatan kita bertobat, ya. Galatia 6 ayat 7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu akan dituai. Oleh karena itu mari kita sekali dengar firman, kita mau bertobat, hidup sungguh-sungguh. Milikilah belas kasihan. Jadi mari kita berbelas kasihan. Kalau Bapak Ibu diberkati sama Tuhan, memberkatilah orang-orang yang kurang mampu. Ada jemaat yang tidak mampu, ada orang miskin perlu kita bantu, bantulah. Ya, jangan sampai ada kalau ada orang salah, kalau dia minta maaf, ya sudahlah, sudah memaafkan ya. Asal orang yang minta maaf juga harus bertobat. Tidak boleh berbuat salah-salah terus-terusan. Sengaja mentang-mentang berbelas kasihan, so main dosa-dosaan terus, nyakitin hati orang terus, tidak bertobat, itu salah, saudara. Berarti menyalahgunakan. Tidak bisa, ya. Seperti di dalam Roma 11 ayat 22. Saya mau tutup lagi satu ayat, saudara. Roma 11 ayat 22. Demikian firman Tuhan, ya. Roma 11 ayat 22. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Itu kekerasan atas orang-orang telah jatuh, tapi atas kamu kemurahannya, jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu akan dipotong. Nah, jadi artinya kita mau ada kemurahan Tuhan, yaitu hidup di dalam ketaatan firman Tuhan. Kan cinta Yesus. Kalau cinta Yesus taatlah kepada firman. Jadilah pelaku firman, sehingga hidup kita menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Itu mari melalui firman Tuhan malam hari ini, milikilah belas kasihan. Hiduplah di dalam kasih. Kasih vertikal dengan Tuhan, kasih secara horizontal, dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami lebih dekat kepadamu ya Tuhan. Ajarilah kami bahasa cinta kasih-Mu ya Tuhan Yesus, agar kami dekat padamu Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Sebelum Bapak Ibu berbaring tidur, berjaga dan berdoa, dan melalui firman Tuhan malam hari, mari kita memiliki belas kasihan. Milikilah murah hati. Jangan ada dendam, dengki, benci, membalas kejahatan. Jangan. Kita anak Tuhan Yesus. Mari kita mau memiliki nilai-nilai tambah. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Selagi umur masih kita sehat, ada kesempatan, hiduplah di dalam firman Tuhan. Mencintai Tuhan, Markus 12:30-31, dan mencintai sesama. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.